Jadi selamat sore Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya David Raditya, School Engagement Manager di Microsoft Indonesia, dan pada November tanggal 10 dan 11 2020 kita akan mengadakan Microsoft Global Learning Connection. Nah, sebenarnya apa sih Global Learning Connection gitu. Nah, sebenarnya sebelumnya namanya adalah Skype-a-thon atau mungkin Skype in the Classroom sebelumnya lagi. Nah, mulai tahun 2019 dan 2020 sebenarnya nama acaranya berubah, hanya namanya aja ya. Tapi kalau dari segi acara masih mirip-mirip gitu. Kita dari seluruh dunia kita connect menggunakan aplikasi-aplikasinya Microsoft. Mungkin dulu memang connect-nya via Skype gitu, tapi sekarang per tahun lalu jadinya menggunakan Teams sampai tahun ini. Oke, jadi Global Learning Connection itu sebenarnya berlangsung secara global 48 jam non-stop. Nah, jadi dari berbagai dunia sebenarnya kita melaksanakan di daerahnya masing-masing. Seperti di sini tim Microsoft Indonesia juga mengadakan yang untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, bukan tidak mungkin kita ini akan collab dengan sekolah yang ada di negara lain yang mungkin ikut GLC di negara tersebut. Misalnya ada sekolah yang ikut Global Learning Connection di Korea. Nah, nanti kita bisa dari Microsoft Indonesia connect sama Korea ketika misalnya memang dari jamnya cocok, lalu dari hostnya di sana juga menyanggupi gitu ya. Nah, seperti tahun kemarin, pengalaman tahun kemarin juga seperti itu. Ketika kita sama-sama sudah punya jadwal yang solid, jadwal yang sudah pasti gitu, yang udah nggak berubah-berubah lagi, biasanya kita share sama Microsoft di negara lain, ada nggak yang tertarik untuk join sesi kita? Atau dari Indonesia ada nggak yang tertarik join sesi Global Learning Connection yang di luar? Seperti itu. Jadi memang di sini saya masih memastikan jadwalnya dulu, karena seperti yang kita tahu masih banyak yang minta diubah jadwalnya. Atau mengundurkan diri gitu ya sekolahnya. Jadi sampai jadwalnya solid dulu, dan di sana di negara yang mengadakan GLC juga negara-negara lain ya, Jepang, Korea, Hong Kong, Malaysia, Filipina dan lain-lain, tentu mereka juga sedang mempersiapkan, mereka juga fiksasi jadwal dari peserta-pesertanya juga. Ketika nanti kita sudah punya jadwal yang pasti gitu ya, saya bersama Pak Obert akan usahakan supaya memang bisa connect dengan sekolah-sekolah di luar. Seperti itu. Acara ini berlangsung di tanggal 10 dan 11 2020. Rentang jamnya dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Dan itu ada berbagai sesi. Nanti kita lihat rundown-nya. Nah, nantinya yang akan mengisi sesi tanya jawab adalah jajaran eksekutifnya Microsoft atau Board of Director-nya, BOD. Nah, di sini list-list nama-nama pembicaranya ada di Sway yang sebelumnya saya share ya, bit.ly/event-glc 2019. Seperti itu. Karena ini total yang ikut dari Indonesia itu sampai sekarang itu sekitar 42 sekolah gitu. Nah, nanti beberapa kita sisakan juga untuk slot bagi sekolah luar negeri yang akan join, seperti itu. Nah, kalau misalnya memang 50 kelas, berarti nanti paling banyak siswanya akan menjadi 2.750 siswa dan juga sekitar 250 guru.
jadwal kegiatan hari pertama adalah sebagai berikut. Jadi ada pembicara-pembicara dari kita. Rentang sesinya dari jam 9 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Barat atau UTC plus 7 ya, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Nah, ini ada 2 meeting room. Jadi saya akan paralel sama Pak Obert, kita pegang meeting room yang berbeda gitu. Sama di hari kedua juga seperti ini, hanya pembicaranya aja beda ya, tapi modelnya masih sama. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa masih banyak yang cuma 2 sekolah? Ya, karena ketika di Forms kemarin yang mengajukan diri untuk join di tanggal 11 itu memang lebih sedikit daripada yang di tanggal 10. Ini pun ada kalau nggak salah sekitar 2 sekolah yang saya pindahkan dari tanggal 10 ke tanggal 11 karena memang yang di tanggal 10 sudah penuh gitu ya. Oke, jadwalnya seperti ini, tapi kalau misalnya rekan-rekan yang sudah join di tanggal 10 mau ikut lagi di tanggal 11, silahkan. Karena di sini masih ada kosong ya, sementara gitu. Nah, mungkin saya akan prioritaskan ketika ada sekolah dari luar, mungkin akan masuk di tanggal 11, karena di tanggal 11 yang masih ada cuma baru 2 sekolah. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau saya taruh di tanggal 10, karena saya di sini dari Indonesia lah yang harus menyesuaikan rekan-rekan yang ada di negara lain jika kita invite mereka untuk connect dengan kita. Sebaliknya, ketika mereka yang invite kita untuk connect dengan mereka, tentu mereka yang akan menyesuaikan jadwal kita. Jadi di sini saya nggak menutup kemungkinan untuk connect dengan mereka di tanggal 10-nya juga gitu. Jadi bagi rekan-rekan perwakilan sekolah, dimohon jangan berkecil hati terlebih dahulu. Kami di sini berusaha yang terbaik supaya semuanya bisa connect. Tapi tentu masih ada keterbatasan lain, zona waktu dan lain-lain, sehingga mungkin saya tidak bisa dipastikan semua sesi kebagian untuk connect dengan negara lain. Nah, agenda kegiatannya ini masih sementara. Kebetulan yang masih saya tulis masih seperti ini ya. Tapi nanti di sini masih bisa kita tambahkan lagi untuk yang live event seperti itu. Selanjutnya lomba antar sekolah, ada 2 lomba. Yang pertama lomba video kreatif. Di sini saya beri catatan bisa berupa footage, bisa berupa vlog, bisa berupa dokumentasi rangkaian kegiatan ya. Jadi ketika baru memulai gitu, pas siswanya baru mulai bergabung di dalam room gitu ya, di dalam meeting room, atau misalnya di sekolahnya di zona hijau masuk dari sekolah. Nah, ini direkam dari ketika siswanya baru mulai datang ke kelas, dipersiapkan layarnya segala macam ya, dibuat kreatif gitu, misalnya ya diberi efek slow motion misalnya, atau misalnya diberi efek time lapse, atau misalnya dikasih background music yang seru gitu. Nah, nanti ada hadiahnya untuk pemenangnya. Sama lomba foto virtual kreatif juga ada hadiahnya. Ini hadiahnya bukan cuma buat gurunya ya yang ngeditin video atau ngeditin fotonya, tapi untuk ya maksimal 5 guru sama 50 siswa jika memang mereka yang ikut sebanyak itu gitu. Jadi di sini kuota yang diberikan untuk setiap sekolah adalah 5 guru dan 50 siswa. Tapi jika memang tidak bisa sebanyak itu, misalnya bagi sekolah yang di zona hijau, walaupun masuk ke sekolah kan, tapi nggak boleh ya terlalu berkumpul sampai 50 orang. Jadi di sini tergantung berapa yang join. Nah, nanti kita kirimkan hadiahnya sesuai dengan
siswa dan guru yang terdaftar di Excel yang saya minta kemarin gitu. Oke, untuk lomba virtual foto virtual kreatif di sini masih boleh diedit ya, pakai aplikasi di luar Teams juga nggak apa-apa gitu. Jadi misalnya mau bikin foto virtual kreatif tertentu nggak pakai together mode itu boleh gitu. Tapi kalau misalnya mau bikin kolase foto-foto misalnya lagi collab sama sekolah lain atau lagi tanya jawab dan tukar budaya sama orang-orang di sekolah lain itu boleh juga gitu. Oke, lanjutnya nah ini yang lumayan penting Bapak Ibu. Saya sudah lihat cukup banyak Bapak Ibu yang join di Teams gitu ya. Tapi sebenarnya belum banyak juga sih, baru sekitar separohnya yang join di Teams. Nah, hari ini saya akan ingatkan lagi untuk Bapak dan Ibu yang belum join. Kemudian di sini sebenarnya saya ajak kita di sesi pada sore hari ini untuk technical meeting pertama gitu ya, supaya kalau misalnya masih ada yang bingung dengan istilah apa sih folder masing-masing, terus kenapa kita harus pakai akun guru inovatif dan lain-lain gitu, kita bisa bahas sampai tuntas di sini gitu. Nah di sini sebenarnya saya sudah mencoba menyusunkan tata cara yang mudah, tapi kalau misalnya memang Bapak dan Ibu masih bingung, sudah nonton videonya pun masih bingung gitu, silahkan ditanyakan, saya akan coba jawab. Nah, tapi langkah pertama adalah ya minimal ya, sampai nomor 3 dan nomor 4 ini harus tuntas di minggu ini. Release form juga sebaiknya cepat didistribusikan kepada siswa. Sebaiknya sih kalau untuk siswa melewati orang tua siswa ya, karena nanti orang tua siswa yang mengisikan nama siswanya dan tanda tangan di release formnya, seperti itu. Oke, tapi Bapak dan Ibu harus mengisi juga daftar siswa dan guru yang akan ikut, karena nanti di sini kalau udah diisi gitu ya, sudah pasti nanti saya lock supaya pas di hari pelaksanaan itu kita udah tahu ya siapa yang akan datang gitu. Jangan sampai yang diisi baru 30 ternyata nanti minta sertifikatnya 50 gitu. Nah, nanti nggak boleh kayak gitu. Jadi semua yang memang akan ikut harus didaftarkan di step nomor 3 ini. Oke, kalau dari saya sementara seperti itu dulu. Apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Halo Bapak dan Ibu, boleh jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Aku Mas. Oke, Bu Roro ya? Iya. Oke, ya. Mas, ini kan memang sekolah kami kan sedang zona merah ya. Ya, Bu Roro. Cuma kami itu kendala untuk anak-anak itu kan nggak pernah pakai tim gitu loh Mas. Oke. Terus saya tuh bingung apa mereka harus saya datangkan ke sekolah gitu. Sebenarnya mungkin ya nggak apa-apa sih gitu, jadi ya mungkin nggak banyak, nggak 50. Tapi mungkin bisa, Nek. Kayaknya kepala sekolahku juga oke-oke aja. Terus saya juga pengen kepala sekolahku masuk di grup yang itu, Mas. Kemarin kan aku udah minta ya. Mas, masuklah di grup itu loh. Oh, di grup WA ya? Iya. Maksudku biar mengerti beneran kalau memang ada gitu, Mas. Kalau sebenarnya nggak masalah sih kepala sekolah saya, cuman kalau kepala sekolah saya tahu aktivitas saya itu kan lebih enak. Nah, terus dia sudah setuju, terus saya masih bingung maksud nggak apa-apa sih nanti aku japri-japrian nanti tak kondisikan enaknya gimana masalah tim ini karena anak-anak untuk ini apa sih PJJ-nya itu nggak terbiasa pakai tim gitu aja sih. Jadi
sebenarnya mereka sudah punya akun masing-masing itu, sudah dikasih, tapi nggak iso iku Mas, nggak iso apa sih, nggak bisa mengoperasikan gitu. Tapi nanti saya cobanya dulu lah, tak cobain dulu, kan saya belum mencoba. Tak cobain dulu, tapi sementara ini, atau mungkin nanti saya datangkan, tapi wes gitu sih, gitu Mas, nanti tak cobain dulu. Oke, Bu Roro. Ini saya sebenarnya lagi mau coba share screen juga. Cuma kayaknya ada sesuatu saya nggak bisa share screen. Oke, sebentar. Oke, jadi ini dari Sway yang sempat saya share sebelumnya. Jadi untuk yang sekarang sebenarnya memang ditekankan sih untuk join dari rumah masing-masing gitu, karena ini memang lagi pandemi. Microsoft nggak mau hanya karena ingin hadir sampai menimbulkan cluster gitu. Itu akan sangat beresiko bagi kita karena kita yang ya kita memang mengadakan event gitu. Tapi jika memang terjadi seperti itu, pasti ujung-ujungnya akan ada blaming yang disalahkan ke kita juga sih. Jadi itu mungkin gini, di atas saya harus sangat hati-hati untuk iya betul. Jadi gini Mas David, memang saya akan pakai tim gitu, tapi maksudku mungkin anak-anak pakai aplikasi lain gitu yang mungkin saya upayakan untuk bisa bergabung gitu. Jadi mungkin anak-anak saya mungkin akan pakai 2 laptop atau gimana yang bisa di share gitu Mas. Jadi mereka benar-benar hadir dan saya akan share screen dari tim saya gitu Mas, apa Mas. Jadi mereka pakai aplikasi lain yang mereka sudah biasa, lalu saya akan share screen ini dari tim saya gitu piye Mas? Solusinya gitu. Biasanya Bu Roro anak-anaknya lebih biasa pakai aplikasi apa ya Bu maksudnya? Pakai Zoom, jadi mereka tetap pakai Zoom kan, saya juga pakai Zoom. Lalu ini saya share screen gitu ya, apa ya, maksudnya saya upayakan mereka tetap join. Terus ini tak pasang gitu timnya 2 laptop gitu sehingga anak-anak tetap bisa melihat gitu, tetap bisa interaksi sih gitu ya, apa Mas? Kalau dari saya nggak bisa Bu kalau seperti itu. Jadi memang harus pakai tim ya. Oke, sekarang wes deal pakai tim. Nah, akunnya anak-anak itu dispendik Mas. Jadi timnya anak-anak itu bukan guru inovatif, tapi dispendik apa perlu? Bu Roro, jadi gini, yang kemarin sebentar, saya share screen yang tadi lagi ya, yang layar presentasi saya. Nah, ini sudah tampil ya layar saya ya? Pelaksanaan ya? Belum, Mas. Belum. Oh, belum. Nah, wes. Oke. Jadi udah tampil. Ya, jadi di sini sudah saya tuliskan, Bu. Jadi guru inovatif ya. Siswa dan guru nanti mengikutinya di nomor 5 ini dari akun sekolah masing-masing. Jadi mengikutinya dari link, Bu Roro. Nanti mengikutinya memang dari akun sekolah masing-masing karena GLC ini untuk sesi dengan narasumbernya ini nanti nggak di Teams Guru Inovatif, Bu. Nanti di Teams-nya Microsoft. Nah, di sini jadi siswa dan guru akan mengikuti dari akun sekolahnya masing-masing. Oke, ya wes. Kalau itu anak-anak udah punya Mas, wes. Ya, nah akun guru inovatifnya ini hanya digunakan misalnya nih sama Bu Roronya aja untuk aktivitas persiapannya dan lomba-lombanya. Karena kan di sini saya masih minta ya untuk Bapak dan Ibu yang sebagai perwakilan sekolah kan mengisi daftar siswa dan guru pendamping. Nah itu kan kita di tim Sia Guru Inovatif nih, Bu Roro ya, supaya kita semua satu platform gitu. Nah, paham. Ya, seperti itu. Nah, mungkin akan ditanyakan oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di sini juga. Jadi semoga ini pertanyaan dari Bu Roro ini juga mewakili
pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru yang mungkin akan bertanya hal ini. Ya. Saya sangat-sangat berterima kasih atas pertanyaan ini. Saya juga menyadari bahwa ini tata caranya ribet gitu ya. Maksudnya banyak layernya harus dilakukan di sini, yang ini harus dilakukan di sana gitu ya. Nah mungkin memang seperti itu karena Teams ini kan batasannya privacy ya Bapak dan Ibu. Masing-masing institusi nggak bisa secara mudah memang untuk gabung dengan institusi lainnya. Nah, tapi di Guru Inovatif ini setidaknya mayoritas adalah Bapak dan Ibu guru yang tergabung sebagai Microsoft Innovative Educator Expert juga MIA Expert sehingga punya akun Guru Inovatif. Jadinya sebagai perwakilan dari sekolah, Bapak dan Ibu mengisikan data-data sekolah, daftar siswa dan guru yang akan join ini lewat Teams Guru Inovatif. Seperti itu. Terima kasih, makasih. Jelas. Jelas. Saya bertanya. Untuk nanti kalau misalnya ada kepala sekolahnya mau join juga di grup WhatsApp, nanti boleh Bu diinfokan aja ke saya, nanti saya add juga aja gitu. Jadi di sini boleh juga menginvite perwakilan sekolah yang dirasa memang perlu join gitu. Oke, di grup WA atau misalnya di Teams ini pun nggak apa-apa juga gitu. Oke, selanjutnya di sini ada yang raise hand juga, Pak Elvin. Boleh Pak Elvin jika ada pertanyaan. Oke, mungkin Ibu Dwi Titik Irdianti, boleh Bu, jika ada pertanyaan. Sudah dengar suara saya? Agak kecil sih Bu Titik suaranya. Cukup? Halo? Iya, tapi bisa saya dengar sih Bu, nggak apa-apa. Saya coba dengar. Gimana Bu? Pertanyaan saya yang pertama, Mas, iya. Daftar untuk format peserta siswa dan gurunya itu di mana? Okay. Saya belum tahu. Yang pertama itu jadwal itu daftarnya di mana? Yang kedua, Mas, nanti kita kan sudah ada jam-jamnya. Saya apa mungkin belum teliti di dalam membaca atau ini itu nanti apa yang menjadi bagian dari kami, bagaimana prosesnya. Jadi saya kebetulan mendapatkan jadwal di tanggal 11 jam 9. Saya dari SMK Negeri 1 Gantiwarno Klaten, Mas. Itu terus pada waktu di jadwal itu ada pukul 9 itu ada di jadwal kami, apa yang menjadi tugas kami, apa yang harus kami persiapkan. Kalau join gitu kami tahu maksudnya, kalau untuk di jam itu kami harus apa, itu mohon penjelasan. Yang ketiga pertanyaan saya itu kaitan dengan lomba video dan lomba foto. Berarti yang dilombakan video dan foto itu kan kegiatan pada saat itu ya Mas. Itu nguploadnya video dan foto pada saat itu juga atau diberi tenggang waktu batas pengirimannya dikirim di mana waktunya kapan. Ya, terima kasih itu saja dulu Mas, nanti mohon penjelasannya. Oke, Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba jawab yang pertama dulu. Untuk mengisi list ya nama siswa dan guru yang akan join gitu. Nah, jadi gini, Bu Dwi, sebenarnya di sini saya juga sudah mempost videonya ya. Jadi nanti boleh Ibu tonton lagi video ini, cara mengisi list peserta gitu ya. Tapi di sini saya akan jawab juga gitu. Jadi gini, ketika Ibu sudah ada di tim GLC 2020 seperti ini, Ibu sudah join kan ya? Berarti ya tim GLC 2020 ini. Sudah, oke. Nah, nanti gini Ibu. Cuma belum buka tab files.
yang di atas. Kita ke tab files. Oke. Nah, di sini ada folder sekolah masing-masing. Ibu klik aja. Nah, nanti di sini tinggal dicari nama sekolahnya Ibu. Tadi Ganti warna bawah. yang ini ya, SMKN 1 ganti warna. Diklik aja foldernya, dan di sini ada file namanya list peserta GLC sekolah. Nah, ini masing-masing sekolah gitu ya, kan punya foldernya masing-masing, dan file ininya berbeda. Jadi ketika Ibu sudah di foldernya sekolah Ibu gitu ya, tenang aja, ini filenya udah beda sama yang di tempat folder orang lain. Nah, di sini masih kosong, Bu. Boleh diisikan nama lengkap Ibu dan beberapa guru yang akan join gitu ya. Kemudian dituliskan juga nama siswanya. Gitu. Di sini. Gitu. Kalau gurunya ditambah, siswanya dikurangi, bisakah, Mas? Gurunya ditambah, siswanya dikurangi. Bisa nggak? Sebenarnya kalau gurunya 10 misalnya. Nggak bisa sih, Bu. Jadi nggak bisa. Kalau di sini kita maksimal Bapak Ibu gurunya ada 5 orang. Kemudian nanti maksimalnya 5. Iya, ada ini maksimalnya 5 untuk guru pendampingnya. Kemudian pesertanya ya, yang boleh kalau misalnya nggak harus 30 boleh, tapi maksimal untuk tenaga pendidik atau Bapak Ibu guru tetap 5 orang sih, Bu Dwi. Seperti itu. Oke. Ya, Mas. Oke. Tadi terus kemudian jalannya acara. Oh ya, pertanyaan kedua untuk jalannya acara. Jadi sebentar, saya akan share screen lagi. Oke, sudah tampilkah layar saya? Sudah. Oke. Sudah, Mas. Nah, seperti ini, Bu. Ini agendanya masih kemarin sangat kasar sih, baru saya ibaratnya ini masih saya update terus gitu ya. Nah, tapi ini kan baru agenda yang pertamanya aja ya, yang 30 menit. Tadi Ibu berarti di hari kedua tanggal 11 yang jam 8 ini ya, sesinya Pak Haris Ismi. Nah, ini agenda kegiatannya, jadi ini memang baru interview aja. Saya interview Pak Haris, saya wawancara gitu ya Pak Haris, plus nanti siswa akan boleh bertanya. Jadi Pak Haris Ismi ini CEO-nya Microsoft Indonesia gitu ya. Nanti siswa boleh bertanya. Masing-masing dari sekolah itu mempersiapkan pertanyaan juga untuk siswanya. Seenggaknya gini sih, Bu, mempersiapkan siapa siswa yang akan bertanya. Jadi Ibu sudah mengabarkan dulu, Bapak dan Ibu di sini, perwakilan sekolah sudah mengabarkan kepada anak yang memang ditunjuk untuk bertanya gitu. Dan nanti pertanyaannya juga diusahakan masih masuk di topik yang ininya, kecuali nanti dari narasumbernya sendiri yang bilang kalau misalnya oh ya sekarang udah bebas, masih ada waktu misalnya, bebas nggak harus nanya tentang tema ini gitu, nanti bisa bertanyanya lebih bebas. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang paling awal gitu ya, di awal-awal supaya kebagian semua. Jadi ada 3 sekolah kan di setiap sesi, kebagian untuk bertanya semua gitu ya. Jadi masing-masing sekolah menyiapkan pertanyaan yang berhubungan dulu dengan topiknya, seperti itu. Nanti ketika memang sudah terjawab dan masih ada waktu, misalnya dari jam 9 sampai jam 9.25 gitu ya, masih ada 5 menit, dan misalnya Pak Haris menyampaikan, oh iya ini boleh bertanya hal yang di luar itu gitu ya, nanti boleh Bu, kalau misalnya mau bertanyanya bebas siswa,
Seperti itu. Nah, kalau mau tahu materinya, Mas, gimana? maaf saya nyelani sekalian. Kalau mau tahu materinya, supaya tadi kan pertanyaannya berkaitan dengan materi. Pada waktu Pak Haris Itsmi itu berbicara, itu materinya apa, Mas? Sebenarnya materinya sendiri Smart Student in the New Normal ini, Bu, yang saya tulis. Oh, Jadi gitu. di sini dari saya akan menginterview gitu ya, semacam wawancara gitu ke Pak Haris atau Ibu di sini, sorry, ya ke sumber yang lain gitu, nggak hanya Pak Haris. Saya dan Pak Obert akan jadi host. Nah, yang kita bahas ini sebentar, saya akan cek dokumennya dulu. Oke, jadi saya di sini akan memberi pertanyaan gitu ya. Sebenarnya sih dari temanya sendiri kita ini bagaimana caranya menjadi smart student gitu ya. Jadi ketika kita masih sekolah, gimana sih caranya supaya kita bisa sukses gitu. Karena ini kan yang jadi narasumber kan board of director-nya Microsoft ya, eksekutifnya, direkturnya gitu ya. Nah, gimana sih caranya supaya bisa sampai seperti itu, bisa sampai jadi direktur. Nah, apakah harus dapat nilai 100 terus gitu? Apakah kita harus seperti apa? Apalagi sekarang ada pandemi juga. Nah, mungkin ini akan membelokkan beberapa tata cara yang biasanya kita lakukan. Kita harus ambil jalan lain untuk menghadapi ini. Nah, gimana sih caranya supaya siswa ini bisa tetap maju menggapai cita-citanya? Sebenarnya sih yang akan dibicarakan nanti seperti itu, Bu. Oke, Mas. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ada pertanyaan yang ketiga. Yang satu. Ya. Yang ketiga tentang lomba. Tentang lomba. Ketika di sini ada lomba video kreatif sama foto virtual kreatif. Nah, kapan ini akan dibuat? Harus dikumpulkan gitu ya. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya memang belum menuliskan ya. Nanti saya update lagi deck yang ini supaya nanti Bapak dan Ibu bisa tahu juga kapan deadline-nya gitu ya. Jadi gini, untuk acaranya sendiri, setiap selesai sesi, sebenarnya Bapak dan Ibu punya kewajiban untuk mendokumentasikannya juga. Nggak harus sudah berupa video lomba atau lomba foto ini ya. Jadi dokumentasi kegiatannya selama kita sesi gitu ya. Misalnya Bapak dan Ibu foto gitu, atau siswanya juga ada yang foto layar laptopnya, atau boleh di screenshot juga seperti itu. Nah, baiknya sih tetap dikumpulkan dulu. Jadi setiap sesi gitu ya, setiap selesai sesi Bapak dan Ibu sudah mulai mengisi folder dokumentasinya. Di sini saya akan share screen lagi. Oke, semoga layar saya sudah terlihat. Di sini, jadi ketika Bapak dan Ibu screenshot, kemudian foto layar laptopnya gitu ya misalnya. Nah, ini Bapak dan Ibu nanti mengupload juga fotonya, mengumpulkan dulu fotonya ke sini. Nah, misalnya ini Ibu Dwi ya, SMKN 1 Gantiwarno ya. Ya. Nah, Ibu nanti untuk dokumentasi Ibu simpan di folder dokumentasinya. Ini berupa file-file screenshot dan fotonya aja, nggak apa-apa. Belum diedit, belum dikolasekan gitu ya. Ya video nggak apa-apa, ditaruh di sini, lalu tanpa dikasih background musik juga nggak apa-apa. Ini dokumentasi harian.
setelah sesi seperti itu. Nah nanti ketika mau ikut lomba gitu ya, nah baru silahkan diuploadnya video dan foto yang dilombakan di folder lomba ini, ada folder lomba. Nah ini deadline-nya untuk pengumpulan karya yang dilombakan ya, itu di 1 minggu sesudahnya. Tuh. Jadi maksimal harus dikumpulkan sebelum tanggal 17 November gitu. Kalau bisa masuk hari akhir minggunya gitu ya, tanggal 13 atau 14 gitu kan, ini acaranya tanggal 10-11. Nah misalnya untuk foto dan videonya sudah bisa masuk tanggal 13 dan 14 itu bagus sih gitu. Tapi kalau misalnya memang baru bisa jadi hari Seninnya gitu, tanggal 16, nggak apa-apa. Tapi nanti saya tuliskan bahwa sebelum minggu depannya, seperti itu. Oke, Mas. Oke. Untuk daftar peserta guru dan pesertanya saya kirim besok Senin, enggak apa-apa ya? Besok Senin. Oh ya, nggak apa-apa, Bu. Besok Senin berarti tanggal 2 ya? Iya. Oke. Nah ini cuti Mas, belum koordinasi dengan teman-teman, jadi kan koordinasi dulu. Oke. Ya. Ya. Tapi mungkin gini, Bu, saran saya nanti di sini kalau untuk release forms nanti bareng aja berarti ya. Ini kan karena mau nanyain ya siswa mana yang mau ikut gitu ya, yang bersedia ikut. Iya. Ya, jadi paling sekalian ya dengan release formsnya, karena belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, release formnya ini susah sekali di koleknya gitu, karena ketika release formnya itu belum kembali ke Microsoft gitu ya, kita nggak boleh nggak boleh mengadakan acaranya gitu, Bu Dwi, karena kita nggak boleh mendokumentasikan jadinya kalau nggak ada release forms. Jadi tujuannya release forms ini kan sebenarnya Bapak dan Ibu guru plus orang tua siswa ini mengizinkan gitu ya, mengizinkan Microsoft untuk mendokumentasikan kegiatan ini, ada foto, ada video, ada rekaman audio dari rekan-rekan yang ikut, Bapak Ibu guru ataupun siswa yang sedang mengikuti acara. Nah, ketika Bapak dan Ibu tidak mengumpulkan release formnya atau belum gitu ya, nah ini berarti ya belum bisa join di sesi tersebut, karena kita jadi nggak ambil dokumentasinya gitu, Bu. Karena kalau di Microsoft sangat oke Mas, Bapak dan Ibu nggak memberikan konsen, nggak memberikan pernyataan bahwa boleh direkam, kita nggak akan rekam, Bu. Kita nggak boleh rekam gitu. Jadi sebenarnya tujuannya release form ini bahwa menyatakan Bapak dan Ibu boleh direkam itu selama kegiatan GLC. Mas, ya, release formnya itu kan kayaknya harus di print gitu ya Mas, terus harus dikirimkan ke orang tua. Itu kalau berbentuk itu kan kayaknya agak sulit ya mereka ngeprint gitu. Mungkin kita bisa memberikan link, tapi mereka kan harus ngeprint, itu kan berat. Ya apa Mas, apakah nggak ada jalan yang lebih mudah Mas untuk release form itu? Bu Roro, kebetulan saya sudah post juga video untuk tata cara release formnya, mendistribusikan, mengisi, dan mengumpulkan. Nah, di sini memang di video ini saya sudah buat untuk tidak perlu di print, Bu. Jadi Ibu boleh mendownload gitu ya, mendownload release form ini, lalu dari tim ini gitu ya, atau kalau misalnya dari Sway yang saya buat, Bitly GLC 2020 juga bisa, saya kasih link di sana untuk release formsnya. Nah, itu boleh didistribusikan ke orang tua siswa dan rekan guru via WA, Bu. Nah, mereka juga submitnya berupa file. Nah, di sini saya mencontohkan cara mengisinya juga.
Ini di checklist seperti itu. Ini saya contohkan di apa? Kemarin saya coba nggak bisa di HP saya, tak tenet-tenet nggak gelem ya. Oke, mungkin kalau misalnya memang nggak bisa di checklist menggunakan checklist yang ini karena mungkin dari HP, nggak apa-apa. Yang teks tulisan minornya ini dihapus juga nggak apa-apa, Bu. Gitu. Kan kalau menghapus boleh ya, bisa ya gitu ya. Kalau dari HP. Jadi dihapus aja, jadinya depicted person-nya hanya adult gitu. Itu bisa juga. Seperti itu. Lalu untuk tanda tangan di sini kebetulan karena dari laptop, jadi saya bisa draw sih Bapak dan Ibu. Tapi mungkin kalau misalnya memang nggak bisa lewat laptop, ya saran saya sih mungkin bisa pakai foto tanda tangannya, lalu dilampirkan aja gitu. Yang tanda tangan kalau untuk siswa adalah orang tua siswanya. Gitu. Oke, kemudian nanti setelah diisi semuanya, nanti Bapak dan Ibu perwakilan dari sekolah boleh menguploadkan release forms yang sudah dikumpulkan di tim ini, seperti itu. Jadi kita seperti yang tadi, kita ke folder sekolah kita masing-masing dan kita kumpulkan. Kamu nggak libur deh Di situ. Di salah satu, misalnya kita kumpulkan gitu ya. Nanti ada folder release forms, nanti silahkan di-uploadkan di sini, punyanya siswa-siswanya. Nah, sebenarnya gini Bapak dan Ibu, untuk release forms ini memang yang caranya paling mungkin paling sulit ya untuk mengumpulkannya lagi, meminta ke siswanya untuk mengisikan gitu. Tapi memang ini dibutuhkan. Tahun lalu release forms ini harus dicetak seperti yang pengalaman Bu Roro tahun lalu ya. Jadi memang dari sekolah ini mungkin mencetakkan, habis itu siswa diisikan gitu ya sama orang tua cetaknya. Cuma kan kalau sekarang lagi pandemi, jadinya kami maklumkan saja tidak perlu dicetak, tapi tetap dikumpulkan soft copy-nya karena ini penting juga buat kita. Kalau tahun lalu malah release forms ini dikirim ke kantor Microsoft Indonesia, cetaknya, kertasnya. Nah tahun ini karena lagi pandemi hanya mengisi file aja, file release form ini, seperti itu. Oke. Nah, satu lagi yang mungkin saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu membutuhkan surat undangan untuk kepala sekolah ataupun ya surat undangan gitu ya. Nah, di sini saya post juga ada file surat undangan ini, atau Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya dari sini, dari tab di atas. Nah, silahkan diisikan nama lengkap dan gelar kepala sekolahnya dan institusinya, supaya nanti di surat undangannya saya bisa menuliskan kepada Bapak atau Ibu siapa, kepala sekolah, institusi apa, di tempat gitu. Saya bisa buatkan surat undangannya. Kalau dari saya sih seperti itu, supaya saya bisa kasih surat undangannya. Oke. Kalau dari saya seperti itu. Ada pertanyaan lain? Halo, Mas David. Halo, Pak Imam Syafi'i. Halo, Pak Syafi'i. Iya. Gini, Mas David. Di tempat kami kebetulan sudah boleh masuk. Jadi, bagaimana itu untuk yang siswa-siswinya? Apa bisa kita rame-rame gitu?
Oke, ini saya akan coba jawab dulu ya, Pak Syafi'i. Nanti saya akan kasih panduan terpisahnya sih sebenarnya. Saya buatkan dokumen panduan terpisah. Atau mungkin bisa ya saya gabungin di panduan GLC, nanti saya update. Jadi kalau untuk sekolah yang misalnya di zona hijau atau zona kuning yang memang bisa masuk ke sekolahnya, ini setidak-tidaknya harus menerapkan protokol kesehatan itu tetap, Pak. Misalnya tetap cuci tangan ataupun tetap menggunakan masker. Nah, cuma mungkin yang akan jadi masalah, mungkin tidak bisa sampai 50 orang ya, Pak Syafi'i ya. Karena kan kalau diadakannya di kelas, nah itu susah sekali sih kalau lagi pandemi seperti ini. Iya. Harus jaga jarak juga gitu ya. Dan nanti jadinya nggak bisa sampai 50 orang, Pak. Kita batasi 30 saja, dan jumlah dari ruangnya itu kan mampu menampung 35 sebetulnya. Jadi kita tampung hanya 30 saja. Oke, kalau gitu Pak Syafi'i. Jadi nanti tetap menggunakan proyektor, Masker, audio gitu ya. Oh iya, iya. untuk siswanya dan gurunya harus wajib masker, cuci tangan, protokol COVID-nya tetap. Cuma berarti diusahakan sih supaya tetap jaga jarak, karena ini jangan sampai karena ikut acara kita dan datang ke sekolah nanti tiba-tiba ada sesuatu gitu ya. Ini akan sangat jadi problem untuk semua pihak gitu, Pak Syafi'i. Jadi saya juga harus sangat berhati-hati dalam memberikan statement ini sebenarnya, ataupun memperbolehkan sesuatu. Tapi jika memang sekolahnya sudah masuk dari sebelum acara kita, ataupun misalnya memang di dalam ruangan tertutup gitu ya, itu kan sebenarnya jadi isu juga ya, di dalam suatu ruangan tertutup banyak orang gitu ya. Tapi kalau misalnya memang sudah masuk dan di sana sudah diperbolehkan, itu tidak apa-apa sih Pak Syafi'i. Oke. Kemudian gini Mas David, ini kan gimana, suasananya masih seperti ini. Kalau tahun lalu biasanya kan kita ada publikasi gitu ya, supaya acara kita itu juga menginspirasi di tempat lain begitu. Nah, kalau pandemi begini apa ada boleh maksudnya ya kita publikasi seperti itu apa tidak? Nanti takutnya mungkin karena publikasi terus duh kok ada berkumpul begitu, atau seperti apa Mas David? Atau cukup mungkin kita dokumentasi saja kemudian kita kirim tanpa kita libatkan media begitu, atau seperti apa untuk khususnya untuk pandemi seperti ini? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Syafi'i. Ini sangat bagus sekali pertanyaannya. Tentu saya harus konfirmasi kembali ke tim kita di Indonesia juga, dan ke tim kita yang ada di luar ya. Nah, ini gimana untuk sekolah yang memang sudah masuk. Jadi kalau dikatakan boleh atau tidak publikasi gitu ya kegiatan ini, sebenarnya untuk Bapak dan Ibu yang yang pakai metode online ya, yang join secara online tentu boleh. Tapi untuk Bapak dan Ibu yang join dari sekolah, yang berkumpul, nah ini saya harus konfirmasi lagi dulu ya. Terima kasih atas pertanyaan Pak Syafi'i, karena ini benar-benar penting sih Pak. Iya. Kemarin saya agak miss juga untuk briefing. Cuma mungkin ini akan saya pisah ya panduannya, berarti ya. Benar-benar harus saya pisah panduannya untuk sekolah yang memang menyelenggarakan dari sekolah gitu ya, yang mengumpulkan siswanya dari sekolah. Karena ini jangan sampai malah jadi isu baru, isu lain gitu. Oke, ini saya harus tanya-tanya lagi untuk sekolah yang memang sudah masuk itu gimana. Karena kalau ada tanggapan dari sosial media atau
tanggapan dari orang-orang lah, itu udah lebih sulit lagi kita kontrolnya. Kenapa ini berkumpul, kenapa ini gini, walaupun kita jelaskan tetap aja penjelasannya itu Betul. akan lebih sulit diterimanya bagi orang yang Iya. sudah berapi-api gitu biasanya. Oke, ini akan saya konfirmasi lagi secepatnya Pak Syafi'i, Baik. bahwa baiknya gimana ya kalau untuk sekolah yang memang joinnya dari tempatnya, dari sekolah gitu. Ya, apakah ada pertanyaan lagi Pak Syafi'i? Sementara cukup Mas David, terima kasih. Oke, kalau gitu. Selanjutnya ada, kalau saya lihat yang raise hand ada Pak Sartono dan Ibu Nurul Hidayah. Pak Sartono, boleh Pak jika ingin bertanya. Ya, terima kasih Pak David. Didengar Pak Ya. David? Terdengar Pak Sartono. Kami dari SMA Negeri 1 Toli-Toli, Mm-mm. kalau nggak salah kita kolaborasi dengan SMPN Lamuru. Itu Lamuru itu kalau nggak salah di seputaran Sulawesi juga Pak, kalau nggak salah sih. Itu. Apakah nggak bisa kita kolaborasi dengan yang artinya yang jauh gitulah? Mungkin juga yang di SMP yang kolaborasi dengan kita mungkin berpikiran begitu, mungkin saja Pak. Apakah itu bisa dirubah ya? Oke. Terima kasih Pak David. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Sartono. Nah, sebenarnya isunya yang terjadi ketika saya menyusunkan jadwal kemarin adalah saya menyesuaikan zona waktu, Pak. Kalau saya share screen di sini, coba saya share screen sebentar. Oke, semoga tampil ya. Tampil Pak, tampil. Oke, nah ini kan Pak Sartono dari SMA Negeri 1 Toli-Toli. Gini, kalau saya kemarin sudah coba susunkan jadwalnya gitu ya. Ini memang Bapak dan Ibu boleh memilih di antara tanggal 10 dan 11. Nah, kebetulan yang di tanggal 11 ini kombinasinya lebih sedikit. Kenapa? Karena lebih banyak yang daftar di tanggal 10-nya. Nah, makanya di sini memang slotnya kan yang di tanggal 11-nya ini masih dua sekolah ya. Gitu. Ya. Dua sekolah ini. Ada sekitar 6 sesi yang baru hanya 2 sekolah. Nah, sebenarnya gini Pak Sartono, untuk sementara saya kelompokkan sekolah yang menggunakan WIT waktu Indonesia Timur itu cenderung ya di bagian jam 9 atau jam 10 gitu. Ya mungkin ini saya juga belum terlalu masih bingung sih sebenarnya ngacakinnya kemarin gitu ya. Tapi gini, saya akan mengisikan sekolah-sekolah dari luar yang misalnya mau join dengan kita cenderung di tanggal 11 karena ini masih ada slot yang kosong-kosong gitu. Jadi nanti saya dan Bauber sedang berusaha cari sekolah dari luar negeri yang ikut GLC di luar supaya masuk nih di slot-slot di 6 slot yang ini nih seenggaknya gitu. Pak Sartono. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Satu lagi Pak. Ya. Kayaknya tadi agak terlambat masuk. Nanti kan sistemnya daring Pak ya? Ya. Jadi anak-anak nanti pakai akun sekolah atau akun diberikan Pak? Oke. Jadi anak-anak seperti di tata cara pelaksanaan ini seperti yang sebelumnya saya tuliskan di sini memang kalau untuk akun guru inovatifnya ini hanya digunakan oleh Pak Sartono aja sebagai perwakilan dari sekolah. Nah, kalau kita lihat di poin nomor 5, siswa dan guru tetap pakai akun sekolahnya masing-masing. Nah, gini Pak Sartono, nanti ketika sesi
Pokoknya sebelum hari H lah gitu ya. Sebelum hari H ketika Bapak dan Ibu sudah mengumpulkan release forms, saya akan kasih link meeting room Microsoft Teams-nya ya untuk Bapak dan Ibu. Nanti ini bisa didistribusikan ke siswa dan guru yang terlibat. Karena meeting link-nya ini juga bukan di Teams Guru Inovatif, ini di Teams Microsoft nanti. Gitu. Jadi untuk siswa dan guru tetap pakai akun sekolah masing-masing. Akun guru inovatifnya ini hanya untuk aktivitas persiapan kita. Misalnya mengisi daftar siswa dan guru yang ikut, mengisi release forms gitu ya. Mengumpulkan dokumentasi dan lomba gitu. Nah, ini di akun guru inovatif. Tapi untuk aktivitas selama sesi itu menggunakan akun sekolah masing-masing saja. Seperti itu. Baik Pak. Berarti anak-anak nanti seandainya kita minta untuk dokumentasinya bisa screenshot aja ya Pak ya? Boleh Pak. Nanti dari perwakilan sekolah, misalnya Pak Sartono dan beberapa guru gitu ya, nanti akan mengumpulkan nih dokumentasi dari siswanya. Itu misalnya siswanya screenshot atau memfoto layar laptopnya, nah itu boleh dikumpulkan. Gitu. Jadi dokumentasi acara. Karena terus terang saja Pak, tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya ketika memang guru bisa foto gitu ya, ada di kelas rame-rame. Nah kalau sekarang ini sangat susah karena memang acaranya virtual. Jadi dokumentasi ini memang bukan hal yang kita sayang ngoyo banget sih sebenarnya. Tapi jika ada, ini akan bagus juga gitu Pak. Apalagi dengan dokumentasi-dokumentasi yang sebelumnya mungkin setelah sesi gitu ya, dari Bapak atau dari Bapak dan Ibu guru yang lain juga simpan dulu nih, ini dokumentasi sebelum keburu tercecer gitu ya, sebelum jadi tercecer, disimpan dulu di Teams gitu kan, di Teams-nya Guru Inovatif di-upload. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu mau ikut lombanya kan jadi tinggal menggunakan dokumentasi-dokumentasi itu. Atau misalnya bikin video-video pendek gitu kan. Nah, itu di-upload dulu, nanti tinggal digabungin videonya, ditambahkan background music, nanti udah jadi deh video kreatif buat lomba. Siap, paham Pak ya. Terima kasih Pak. Satu lagi. Ya. Siapa tahu nanti ada yang sekolah luar negeri yang mungkin di wilayah Asia Tenggara Pak ya. Kan itu satu waktu kalau Asia Tenggara dengan Sulawesi Pak. Iya. Ya, siapa tahu kan nanti artinya toli-toli mungkin bisa dikolaborasikan supaya kita ini ada pengalaman Pak David. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak inputnya. Memang kebetulan karena di sini masih ada yang kosong, saya akan memilihkan sekolah-sekolah yang join dari luar negeri ini untuk di tanggal 11-nya dulu. Kalau misalnya kita boleh mengajukan gitu ya. Saya akan mengajukan untuk tanggal 11-nya dulu. Karena di sinilah yang masih ada slot kosong. Tapi jika kita sebagai Microsoft Indonesia ini harus menyesuaikan dengan sekolah yang ada di luar negeri sana gitu ya. Mereka bisa tanggal 10 juga saya akan taruhnya berarti yang di tanggal 10-nya. Jadi di sini saya usahakan yang terbaik sih Pak, karena semuanya pasti juga ingin bertukar pikiran, bertukar budaya gitu ya. Jadi saya sih akan usahakan yang terbaik Pak. Siap Pak, terima kasih Pak, informasinya sangat jelas. Sama-sama. Selanjutnya tadi saya cek ada Ibu Nurul Hidayah, boleh Bu silakan. Terima kasih Mas David atas kesempatan yang diberikan. Walaupun saya ingin sedikit mengkritisi Mas David, saya raise hand-nya posisinya di atas Pak Sartono. Kenapa Pak Sartono yang dipanggil duluan? Oh, maaf ya Mas David ya. Iya tadi soalnya posisinya kalau di atas berarti kan saya duluan Mas. Oh gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Maaf sekali Bu. Nggak apa-apa Pak, biar sambil kulewean ge. Terus yang kedua saya ingin menyapa Pak Elvi Nur. Halo Pak Elvi, Assalamualaikum. Tadi pagi ketemu, sekarang ketemu di momen yang berbeda, event yang berbeda. Ini Pak Mas Elvi. Luar biasa. Pak Elvi apa lagi nih luar biasa ini. Ini untuk
saya dari SMA Negeri 1 Bumen ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, nanti acara kami di tanggal 11 itu bersama Pak Denny kalau nggak salah nggih. Saya ingin sedikit tahu profil Pak Denny sebelum kami bertemu, posisinya mungkin di Microsoft dan sebagainya nggih Mas David. Oke. Kemudian yang kedua, di situ di dalam panduan disebutkan bahwa nanti di sini diberi kesempatan pada siswa untuk bertemu 2.500 dari pelajar dari seluruh Indonesia bahkan Asia Pasifik dan 50 negara. Ini momennya kapan gitu loh. Jadi kami butuh penjelasan di situ karena terus terang SMA Negeri 1 itu baru pertama kali ini mengikuti event yang diadakan oleh Microsoft. Kami baru mengenal Microsoft aja ini awal tahun ajaran baru ini gara-gara ada pandemi, kami dipaksa PJJ, saya banting tulang, jungkir balik mengenalkan Microsoft kepada teman-teman. Walaupun dulu pernah ada sosialisasi BBTIK, adanya FIS 365, Bapak Ibu dulu waktu itu sudah merasa itu sudah pusing sekali. Padahal itu dulu baru hanya Microsoft Form. Nah, ternyata setelah ada IHT dan ada TOT guru inovatif, saya kenalkan Microsoft ke teman-teman di sekolah. Ternyata Microsoft itu banyak sekali, ada Microsoft Teams, ada Microsoft Suite dan sebagainya. Nah, sekarang malah ada event GLC. Ini baru pertama kali kami ikuti. Mohon penjelasan tadi kapan momen kami ketemu 2.500 pelajar dan 50 inspirator kalau nggak salah ya itu. Acara itu kapan? Nanti sehingga anak-anak bersiap-siap dan merasa ini acaranya itu betul-betul momen yang tidak bisa dilewatkan. Karena terus terang anak-anak kami itu sangat kritis kalau memang tidak menarik, kami tidak bisa memaksa mereka dan sebenarnya kami udah paham ini bagus untuk mereka, tapi mereka sendiri untuk sadar sendiri itu nanti kami yang perlu menjelaskan lebih lanjut. Jadi kami harus lebih tahu dulu nanti event-event yang menarik-menarik itu di mana. Dan yang ketiga terkait lomba itu videonya durasinya berapa menit maksimalnya atau minimalnya itu enggak ada kejelasannya di situ di panduan serta foto-fotonya itu juga petunjuknya seperti apa. Mungkin itu dulu Mas David, terima kasih. Oke, saya akan jawab pertanyaan yang pertama dulu Bu. Jadi Pak Denny ini sebenarnya ada di sway yang sebelumnya saya share ya di Bitly GLC 2020 itu. Nah, Pak Denny sendiri adalah HR Lead atau Human Resource Lead. Bisa dikatakan direktur HR lah, direktur Human Resource gitu ya. Untuk Indonesia dan negara-negara Southeast Asia, negara-negara ASEAN gitu. Ini Pak Denny adalah saat ini dari Microsoft Asia Pasifik gitu. Pak Denny Yudhisya Putra. Nah, ini fotonya itu sebentar penjelas. Waktu Pak Denny memberikan presentasi kepada sekolah kami berarti tetap pakai bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris, Mas? Oke. Nah, ini tadi sempat ditanyakan juga di WhatsApp gitu ya. Nanti sebenarnya Pak Denny ini bisa bahasa Indonesia juga, cuma nanti tergantung sesinya Ibu ini nanti ada sekolah yang dari luar atau enggak. Kalau misalnya ternyata ada, jadinya nanti pakai bahasa Inggris Bu, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya memang Indonesia semua ya untuk memudahkan delivery-nya supaya nanti sampai juga pesannya dari acara ini dengan baik gitu ya, nanti ya baiknya sih dengan bahasa Indonesia aja supaya bisa dimengerti dengan baik juga gitu. Kebetulan sih barengannya sama SMP 17 Surabaya. Oke, di tanggal 11 ya. Oke, nanti ini bisa kita pakai bahasa Indonesia aja sih Bu. Tapi ini kan slotnya masih baru 2 sekolah ya. Nah, 1 sekolahnya lagi masih dicari. Kalau misalnya nanti ya. Artinya nanti akhirnya jadi pakai bahasa Inggris seperti itu. Oke. Nah, untuk tadi pertanyaan yang kedua. Event ketemu 2.500.
Oke, di sini saya share screen. Sebentar. Oke, ini semoga tampil ya layar saya ya. Ya, sudah terlihat. Oke, jadi di sini yang saya mention adalah sekitar 2.500 siswa dan 250 guru akan mendapatkan wawasan global tentang beragam budaya, nilai, perspektif yang berbeda namun penuh inspirasi. Nah, perlu diketahui Bu, jadinya masing-masing ada di sesinya sendiri yang berbeda. Tapi jika di total, karena ini ada 50 sekolah, makanya siswanya kan 50 kali 50 gitu ya. Jadi sekitar 2.500 siswa. Oh gitu. Nah, gurunya maksimal 5 dari 50 sekolah. Jadi 250 guru. Tapi kita nggak bisa menggabungkan semuanya dalam satu meeting room gitu. Karena ini kan tujuannya masing-masing boleh bertanya, punya kesempatan bertanya gitu ya ke narasumber gitu. Nah, jadi masing-masing sekolah nanti punya sesinya dengan sekolah tertentu dan dengan narasumber tertentu supaya ada bisa dipersiapkan salah satu atau beberapa orang dari sekolah gitu untuk bertanya. Nah, jadi mereka bisa bertanya kepada narasumber kita karena di sini keterbatasannya adalah direkturnya ini kan juga menyediakan waktu gitu ya untuk interview dengan anak-anak. Nah, tapi kebetulan masing-masing hanya 30 menit, Bu. Nah, maka dari itu kita harus pisah-pisah sesinya supaya tidak terlalu banyak dari untuk satu orang tertentu. Nah, ini kita siapkan orang-orangnya di sesi yang terpisah seperti itu. Apakah menjawab pertanyaan kedua? Sudah terjawab ya. Jadi lebih paham betul, paham betul. Tapi tadi waktu di WhatsApp itu katanya setelah yang 30 menit itu sesi kami katanya bisa mengikuti apa gitu loh. Itu yang mana itu? Sesi live event. Di sini saya share screen ulang deh. Bentar. Oke, semoga tampil ya layar saya. Sudah terlihat. Ini adalah dashboard acara ini gitu ya, Microsoft Global Learning Connection 2020. Nah, ini sebenarnya ada juga di panduannya gitu ya. Di panduannya saya memberikan di slide kedua info acara, landing page acara gitu ya. Nah, ini bisa diakses di msftglobalconnect.com ini gitu. Nah, ini sebenarnya nanti ke halaman ini sih. Gitu. msftglobalconnect.com. Nah, di sini di tanggal 10 sampai 11 jadi ada acara live event. Nah, di sini kalau terlihat di layar ini yang ada nomor 2-nya ini ya. Nah, ini kalau kita klik, nah ini sebenarnya banyak ada sesi-sesinya, Bu. Nanti pasti akan diupdate di sini. Ini kayaknya masih belum diupdate sih dari sana. Nanti akan diupdate pada tanggal 10 sampai 11. Ini sesi apa aja yang available untuk diikuti. Kebetulan karena pembicaranya dari seluruh dunia juga, jadi maraton sih, ganti-gantian sesinya gitu. Nah, nanti semoga cocok jamnya sama time zone ketika ibu dan sekolah ibu sudah selesai call gitu. Mas David dari tahun lalu.
Itu di situ acaranya siswa hanya menyaksikan secara pasif atau aktif juga? Oke, di sini nanti ada kalau di di live event itu bisa Q&A juga sih Bu, ada fitur Q&A-nya. Tapi mungkin lebih berebut ya, karena dari seluruh dunia juga yang menyaksikan, pasti yang mengajukan pertanyaan juga berebut, tapi bisa mengajukan pertanyaan untuk narasumber yang sedang menyampaikan sesuatu di situ, seperti itu. Itu berarti live event juga dan nanti di situ ada link untuk kami join dan sebagainya ya Mas ya? Iya, nanti di sini ada tulisannya kita nggak harus aplikasi Skype atau Teams untuk join ini gitu. Nanti bisa kok lewat browser kalau mau nonton. Tapi kalau misalnya dari HP mungkin tetap butuh Teams ya untuk live eventnya gitu. Tapi ya di sini tinggal join aja biasanya. Nanti seperti biasa live event di Teams ada Q&A dan bisa mengajukan pertanyaan di sana. Oke. Iya. Ya. Ini jadi linknya di msftglobalconnect.com. Ya, sudah saya screenshot. Oke. Ada di panduan juga ya, Bu? Ya, oke. Tadi ada pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, betul. Yang di pertanyaan ketiga, kalau nggak salah, video. Durasi video. Lomba. Lomba ya berarti. Ya. Oke, di sini saya akan update lagi untuk lomba kapan deadline-nya gitu ya. Tapi kalau untuk tadi durasi video atau foto berapa banyak. Nah ini sebenarnya kalau durasi video sih bebas. Biasanya videonya nggak terlalu panjang yang di-update dari sekolah. Beragam, ada yang 2 menit, ada yang 10 menit, nggak masalah. Kita pertimbangan kreatif atau enggaknya bukan dari menitnya, jadi boleh rentang seperti itu gitu ya, video kreatif dari sekitar 2-10 menit gitu. Kemudian untuk lomba fotonya maksimal foto yang dilombakan gitu ya, itu 3 foto sih, jadi bisa 3 tag, bisa dari 3 foto yang di-upload, diikutkan nanti sebenarnya yang akan kita pilih yang paling bagus dari 3 yang diikutkan itu. Kalau foto itu akan saya tuliskan juga detailnya Bu, saya update di slides-nya. Oke. Kami tunggu update-nya Mas David. Oke, Bu Nurul. Ya. Baik. Terima kasih Mas David. Ya, sama-sama Bu. Tadi ada pertanyaan juga kayaknya dari Pak Elvin ya. Tadi. Baik Pak, Mas David. Ya, Pak Elvin. Pertanyaan saya ya, karena saya baru pertama ikut sekolah kami baru pertama ini. Cuma tadi banyak pertanyaan saya sudah dijawab oleh Mas David melalui pertanyaan Bu Titi juga Bu Nurul. Tapi masih ada kayaknya pertanyaan yang ingin saya sampaikan itu. Ya, silakan. Boleh. Ya, boleh. Kalau ya tentang profilnya saya kebetulan session 1 tanggal 10 itu kan sama Larry Nelson ya. Ini dari namanya itu kan seperti gitu. Nah, kami ingin tahu profilnya, kemudian ini juga bahan kami menyampaikan ke siswa dan orang tua tentang sama tadi yang ditanyakan Bu Nurul ini bahasa pengantarnya Inggris apa Indonesia karena bule gitu ya. Terus kepastian apakah di sesi kita nanti itu ada sekolah luar negeri atau tidak itu
kapan ya Mas David? Sebab kami waktu merekrut anak-anak yang kami ajak ke sini, ke MGLC ini, kami tambahkan kalau bisa bahasa Inggris aktif lebih baik. Nah kalau misalnya nanti bahasa pengantarnya ternyata cukup Indonesia saja, artinya hal demikian kan tidak begitu perlu. Ya. Itu Mas David. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Elvin. Ya kebetulan di sini Pak Larry Nelson, Mr. Larry Nelson memang menggunakan bahasa Inggris, Pak, karena dia dari Microsoft Corporation langsung dari Amerika, dari Microsoft pusat di Redmond. Nah, tapi menjabat sebagai regional business lead di seluruh Asia gitu. Nah, Larry Nelson nanti akan menggunakan bahasa Inggris tentunya karena memang orang Amerika ya. Jadi betul Pak Elvin, memang bahasa yang digunakan nantinya akan menggunakan bahasa Inggris. Nanti sepertinya hostnya kalau saya cek Pak Obert ya. Ya, nanti hostnya Pak Obert. Nanti tetap interview dengan bahasa Inggris, Pak. Jadi memang disarankan untuk Bapak, Ibu guru dan siswa bahasanya menggunakan bahasa Inggris untuk yang sesi dengan beberapa tim Microsoft dari Corporation dan Asia Pasifik seperti ini, Anthony Salcito, Terry Nelson, kemudian Rani Birchmore, kemudian Sam McNeil. Nah ini menggunakan bahasa Inggris. Nah mungkin kalau Pak Denny Yudi ini memang orang Indonesia, dia memang sekarang di Microsoft Asia Pasifik, tapi Pak Denny ini bisa bahasa Indonesia. Tapi nanti kita lihat apakah ada peserta dari lainnya, yang negara lainnya yang harus menggunakan bahasa Inggris juga gitu. Tapi umumnya sih ini akan diselenggarakan menggunakan bahasa Inggris sih Pak Elvin. Oke, itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, kapan akan mendapatkan kepastiannya akan bergabung sekolah dari luar negeri yang lain? Nah ini kita berusaha secepatnya Pak. Ini masih acaranya sekitar 2 minggu ya. Tapi setidaknya minggu depan saya sudah memastikan sih jadwalnya, apakah di sesi yang mana gitu ya. Nah itu saya akan pastikan juga. Kebetulan dari tim Microsoft yang di luar yang sedang meregistrasikan peserta-peserta GLC mungkin juga sedang memfikskan jadwalnya satu sama lain. Nanti kalau ini udah solid, karena ini kan sampai per hari ini pun masih banyak Pak yang butuh di roll lagi, ganti sesi gitu ya, atau mengundurkan diri gitu. Nah nanti kalau jadwalnya udah solid, kita dari Indonesia juga pede kalau kita mau nanya apakah dari misalnya dari Singapura atau dari Korea atau dari Jepang ada yang mau collab sama kita sesinya di jam berapa, itu lebih enak Pak kalau udah sama-sama solid jadwalnya. Jadi kita juga saling fiksasi dulu. Saya di sini masih terus mendengarkan Bapak dan Ibu yang misalnya time zone-nya ternyata misalnya kalau misalnya tadi ya seperti sebelumnya dari saya juga salah set time zone, terlalu pagi gitu atau terlalu sore kalau yang untuk Indonesia Timur. Nah ini nggak apa-apa, saya update lagi seperti itu Pak Elvin. Jadi di sini juga ada beberapa yang mundur, jadi akhirnya kita juga ganti-ganti lagi. Nah ini yang masih kita pastikan dulu sampai semuanya jadwalnya solid. Seperti itu Pak Elvin. Masih perlu
penjelasan lagi Mas David, saya nggak Ya. tahu ini udah dijawab Pak atau belum ya. Jadi itu kan waktunya hanya setengah jam. Itu kan apakah 3 sekolah itu 1 room gitu ya, setelah itu kita live atau kita ikut yang lain seperti apa? Karena itu waktunya juga setengah jam, berarti nanti perlu persiapan kan ya masuk itu, karena takut terlambat itu. Oke, terima kasih Pak Elvin. Ya, jadi tadi sebenarnya ditanyakan juga oleh Bu Nurul ya. Jadi gini, ketika setengah jam yang tadi sebenarnya memang dikumpulkan Pak, ada 3 sekolah itu bareng di satu meeting room, ketemu sama 1 narasumber dari Microsoft, 1 eksekutif gitu, 1 director. Nah, ketika sesi gitu ya, kita kan modelnya host, saya atau Pak Obert gitu, kita mewawancara eksekutif Microsoft ini, director ini. Kita wawancara, kita punya question list gitu ya, kita akan wawancara mereka, kemudian ada sesi tanya jawab. Nanti 3 sekolah tersebut nih yang ada dalam 1 room gitu ya, masing-masing menyiapkan siswa yang ingin bertanya gitu. Jadi sebelumnya sudah dipersiapkan bahwa ada siswa yang bertanya gitu. Pertanyaannya seputar yang tadi, bagaimana cara kita bisa sukses di era ini gitu, era teknologi walaupun sedang terjadi pandemi. Nah, misalnya seperti itu, atau yang masih related dengan hal tersebut. Nah, itu yang pertama. Nanti setidaknya kalau misalnya memang masih ada waktu, masih boleh bertanya hal yang di luar itu gitu ya. Ya nanti boleh bertanya. Cuma maksudnya di sini harus dipersiapkan karena jangan sampai ketika sudah waktunya pertanyaan nanti tidak ada yang ingin bertanya atau bertanyanya terlalu rebutan gitu karena nggak ditunjuk dari gurunya gitu. Nah, demikian kalau untuk yang sesi 30 menit. Nah, selanjutnya kebetulan memang pihak narasumber ini hanya bisa hadir 30 menit gitu ya. Kemudian bisa dilanjutkan dengan jika sedang collab dengan negara lain atau sekolah lain, Bapak dan Ibu bisa connect dengan sekolah tersebut karena nggak semua sekolah itu kan sekolahnya MIE expert ya. Jadi ada beberapa juga sekolah yang tidak tergabung Bapak Ibu guru perwakilannya sebagai MIE expert. Kemudian nanti boleh saling sapa, bertukar cerita, atau jika perlu melihat acara lain, ini bisa mengakses yang live event yang ada di sini, Pak. Jadi di sini ada live event juga. Selama tanggal 10-11 di sini ada narasumber-narasumber lainnya juga. Live eventnya ini tapi global. Gitu. Ada yang penulis novel, ada yang astronot, ada macam-macam sih Pak. Ada banyak tokoh di sini dan ini maraton. Semuanya digilir sesinya. Ada yang animator film, ada yang storyteller dan lain-lain. Seperti itu. Siap. Oke, Pak Hasim. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, di sini ada Pak Yandri juga yang ingin bertanya. Selamat sore, Pak Yandri. Selamat sore. Ya, selamat sore, Pak Suaranya Yandri. kedengaran ya, Mas? Halo? Agak kecil suaranya, Pak Yandri. Saya kedengaran, Mas. Ya, terdengar, Pak Yandri. Ya, ini mohon maaf, saya agak telat, kemudian telat gabung maksudnya. Kemudian
saya kemarin juga itu daftar belum ngomong ke kepala sekolah. Kira-kira ada semacam surat undangan gitu atau apa gitu yang bisa saya berikan ke sekolah gitu Mas? Bukan dalam bentuk landing page gitu atau sway, tapi kayak apa ya, berupa PDF mungkin, soalnya biasanya sih lebih apa ya, mereka lebih comfort kalau terimanya tuh kayak dalam bentuk PDF kayak semacam surat gitu daripada mereka harus membaca landing page-nya acara kita ini lagi. Dan yang kedua, ada poster yang bisa kita sebar gitu nggak sih? Maksudnya bahwa kita ikut kegiatan gini sekolah gitu. Jadi biar ya sekolah, kalau kita posting di medsos, sekolah bisa merasa keren juga bahwa mereka terlibat dalam kegiatan kayak gini. Terima kasih Mas. Oke, Pak Yandri. Untuk yang pertama tadi untuk surat. Nah, di sini saya minta partisipasi aktif Bapak Ibu juga untuk mengisi ini. Saya sudah share screen. Ini di dalam tim kita. Saya kasih fill form surat undangan di sini. Silahkan diisi nama lengkap kepala sekolah, nama lengkap dan gelar kepala sekolahnya, kemudian nama sekolahnya, nama institusinya, supaya nanti jelas saya bisa kirim suratnya kemana, ke siapa tertujunya gitu. Saya menghasilkan suratnya kemana gitu. Jadi ini penting diisi kalau misalnya Bapak Ibu memang request untuk minta surat. Diisi saja, nanti saya akan bikinin suratnya gitu. Kalau bisa sesudah isi yang ini nanti kabarin saya supaya nanti saya bikinin suratnya, karena ini butuh tanda tangan Pak Hubert juga gitu. Jadi ini diisi Bapak Ibu, nama lengkap dan gelar kepala sekolahnya dan nama sekolahnya, supaya nanti bisa kita kasih surat undangannya gitu. Selanjutnya untuk tadi satu lagi, maaf Pak Yandri. Poster ya? Oke. Untuk publikasi di sosial media. Oke, nanti untuk poster saya kabari sih Pak. Nanti saya akan share di tab files ini sih untuk poster. Atau nanti saya tambahkan ini aja ya, website di sini untuk bisa diakses poster-posternya. Nanti saya kabarin Pak, saya akan upload di mana, atau mungkin di kelas material. Jadi yang di sini kalau saya upload ke sini nanti Bapak dan Ibu bisa download, bisa akses, tapi nggak bisa Bapak Ibu edit gitu. Saya upload di sini untuk poster, untuk publikasi poster atau Twibbon ya di Avatar. Kemudian background virtual background meeting di Microsoft Teams itu saya update nih Pak. Nanti saya kasih resource untuk desainnya gitu Pak Yandri. Oke, makasih Mas. Oke, nanti atau saya buatin folder baru aja deh di sini nanti gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi Pak Yandri? Cukup Mas, ini saya langsung isi formnya biar nanti saya kabarin kalau sudah diisi untuk undangannya maksudnya. Makasih Mas. Maaf saya terputus barusan. Oke, gimana Pak Yandri? Iya, ini sudah hampir selesai saya ngisi formnya, jadi nggak ada pertanyaan lagi sih. Makasih Mas. Oke, sama-sama Pak Yandri. Untuk Bapak dan Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Pak Indra, boleh Pak. Halo, Pak Indra, SMA Wirabakti.
Ya, mohon maaf lupa dihidupkan tadi mikrofonnya. Ya. Ya, selamat sore menjelang malam ini Pak David di Iya. Indonesia Timur. Selamat sore Pak Indra, selamat malam ya di Indonesia Timur. Iya. Ya, ini kebetulan yang dipertanyakan oleh Pak Yandri tadi. Saya juga barusan sudah mengisi formnya. Kami juga mohon dibuatkan surat undangannya ke kepala sekolah. Itu aja Pak Yandri. Oh iya, ada satu lagi mungkin sudah ada yang bertanya tadi. Saya ini agak terlambat masuk. Untuk peserta dari guru pendamping itu apakah hanya 5 orang yang dibolehkan Pak David itu? Cuma itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Untuk guru pendamping iya maksimal hanya 5 orang Pak Indra. Jadi kalau ini kan kuota ya Pak ya. Jadi kalau sudah 5 tidak bisa dicampur dengan kuota siswa walaupun siswanya belum 50 seperti itu Pak Indra. Oh siap. 5 dengan perwakilan dan guru pendamping ya? Iya termasuk, jadi 1 perwakilan dan 4 guru pendamping itu boleh. Ya. Oh siap. Ya. Terima kasih Pak David. Ya. Sama-sama Pak Indra. Untuk Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sekedar infokan Mas, saya sudah ngisi undangannya. Semoga bisa dapat undangan. Ya, terima kasih Mas. Ya, nanti saya buatkan undangannya Pak. Oke, jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan dulu untuk sore menjelang malam hari ini, Bapak dan Ibu. Kita akan mengadakan lagi nanti meeting selanjutnya jika memang dari Bapak dan Ibu masih punya pertanyaan seperti itu. Jadi kita akan meeting lagi aja selanjutnya gitu ya. Kalau yang ini saya juga tadi masih ada beberapa minus yang belum saya update di deck-nya tadi ya, di panduannya. Saya akan update segera supaya nanti Bapak dan Ibu bisa come up dengan informasi paling baru. Seperti tadi misalnya untuk lomba, kapan deadline-nya, detail nya bagaimana. Nah, itu saya juga update. Kemudian untuk kebutuhan sekolah yang menyelenggarakan dari tempat langsung, dari sekolah langsung, itu saya akan buatkan panduan terpisah seperti itu. Nah, sampai sore hari ini seperti itu dulu. Saya cukupkan dulu recordingnya, saya stop ya Bapak dan Ibu. Nanti bagi rekan-rekan yang ingin menonton recordingnya bisa mengakses di meeting chatnya ini lagi.